Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Fajar Cahya. Saya merupakan dosen keperawatan pengampu mata aja keperawatan kritis. Video ini saya buat untuk memenuhi bagian dari portofolio dosen dalam jabatan untuk uji potensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Topik hari ini saya akan berikan adalah terkait perawatan luka modern di ICU. Adapun capaian pembelajaran topik ini yang pertama adalah 1. Mahasiswa dapat memahami anatomi fisiologi dari kulit. Yang kedua, mahasiswa dapat mengkaji luka. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan aplikasi atau dressing yang dipergunakan. Yang ketiga, memantau penyembuhan luka. Mata ajar ICU ini terdiri dari 2 metode. Yang pertama adalah pembelajaran di kelas dan yang kedua adalah pembelajaran di laboratorium. Dan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di mata aja keperawatan kritis. Ya, pertemuan hari ini kita akan membahas terkait topik modern wound care di area keperawatan kritis. Sebelumnya belum tahu apa itu wound care? Belum tahu Pak. Belum tahu. Atau yang pernah dengar apa itu wound care? Perawatan luka. Nah, lalu apa sih tujuannya? Yang pertama adalah mahasiswa mengetahui anatomi fisiologi dari kulit. Yang kedua adalah mahasiswa mengetahui bagaimana cara pengkajian luka. Dan yang ketiga, bagaimana mahasiswa mengetahui dressing atau perban yang bisa digunakan untuk luka. Jadi itu 3 tujuan utama yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, kita akan belajar anatomi kulit. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Ada berapa lapisan kulit? 3. Angkat tangan siapa yang tahu? Ya. Ada 3. 1. Ada epidermis, dermis, sama hipodermis. Oke. Ada yang lain lagi? Sama atau beda? Kita lihat ya. Ya, betul sekali. Ya, ada epidermis, ada dermis dan hipodermis. Tadi kita sudah belajar anatomi dari kulit. Nah, sekarang kita akan belajar lagi apa itu fisiologi atau fungsi dari kulit. Ada yang bisa menyebutkan apa fungsi dari fisiologi kulit? Sebagai pelindung. Angkat. Sebagai pelindung. Sebagai pelindung. Penyimpanan lemak dan ekskresi. Ekskresi apa lagi? Penunjang penampilan. Oh iya, ada lagi? Cukup? Cukup. Iya, benar semuanya. Kita lihat ya apa saja bentuknya. Ya, ini adalah fisiologi dari kulit atau fungsi dari kulit. Yang pertama adalah sebagai pelindung atau proteksi. Yang kedua sebagai pelindung merangsang. Yang ketiga pengatur panas. Yang keempat pengeluaran ekskresi. Dan yang kelima penyimpanan lemak. Dan yang keenam penunjang penampilan. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Tadi kita diskusi terkait perawatan luka. Kalau perawatan luka, kita akan belajar fungsi yang mana? Fungsi nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? 1. Kenapa 1? Untuk melindungi. Jadi perawatan luka itu akan menggantikan fungsi nomor 1, yaitu pelindung. Ya, kalau nomor 1 berarti lapisan kulit yang mana? Apa namanya? Epidermis. Apa namanya? Epidermis. Pada perawatan luka itu kita akan belajar di lapisan fungsi nomor berapa? 1. Kenapa 1? Sebagai pelindung. Untuk melindungi. Jadi perawatan luka itu untuk melindungi. Jadi kita akan mengganti fungsi dari apa? Kulit apa? Epidermis. Karena ada bagian paling atas atau bagian luar. Tadi kita sudah belajar anatomi, fisiologi kulit, dan kalau kulit terluka, kira-kira sembuhnya kapan? Berapa lama sembuhnya? Ada yang tahu nggak? Seminggu Pak. Seminggu ini. Ya. Ada yang lagi? Tergantung lukanya. Ada yang lain lagi? Tergantung keparahannya. Kalau gitu, sembuhnya itu ada berapa tahapan? Atau saat terjadi luka, ada proses apa saja untuk penyembuhan luka? Ada berapa? 4? Ada berapa lagi? 3. Mana yang 4 apa 3 nih? 4. Oke. Ada berapa proses penyembuhan luka? 1. Hemostasis. Yang kedua? Inflamasi. Yang ketiga? Yang keempat? Pematangan atau maturasi. Jadi
kita punya 4 proses. Tapi yang diakui itu hanya 3 proses. Jadi pada proses yang pertama itu untuk adaptasi fisiologis tubuh. Jadi pada saat ada terluka, tubuh akan melakukan adaptasi. Makanya ada hemostasis. Kita lihat di slide proses penyembuhan luka apa saja yang sesuai dengan teori, ya. Nah, ini adalah proses penyembuhan luka. Jadi kalau kita terluka, ada 3 tahapan yang nanti terjadi pada tubuh kita. Yang pertama adalah fase inflamasi. Yang kedua adalah proliferasi. Yang ketiga adalah maturasi. Jadi 3 proses ini adalah 3 proses alamiah yang akan terjadi apabila terjadi luka. Selanjutnya kita akan belajar juga tipe dari penyembuhan luka. Kalau tadi kalian sudah mengetahui dan bisa menyebutkan kembali gitu kan ya, ada 3, ada inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Nah, kalau tipe-tipe penyembuhan luka ada berapa jenis? Ada 3. Ada tahu apa aja? Pertama? Ada primary, Oke. 2? Secondary. 3? Tertiary. Ini ada berapa? 3. 1 apa? primary, Dan iya, betul. Jadi ada 3, ada primary, secondary, and tertiary. Setelah kita mengetahui tipe penyembuhan luka, kita pun harus tahu bagaimana cara metode perawatan lukanya. Ini topik utama yang kita pelajari hari ini, ya. Jadi bagaimana sih metode perawatan luka? Tadi di awal saya sampaikan metode perawatan luka modern, ya. Seperti apa? Yang kalian tahu? Seperti apa metodenya? Apakah kering atau dry wound? Yang kedua, ataukah becek atau wet wound? Atau moist, lembab? moist, Kenapa moist? menggunakan balutan khusus. Menggunakan balutan khusus. Ada yang lain lagi? Lebih cepat generasi sel. Lebih cepat proliferasi sel. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Menyerap eksudat berlebih. Menyerap ekstrak berlebih. Ya. Jadi yang kalian sebutkan betul semua. Yang pertama adalah moist, lebih cepat merangsang regenerasi sel-sel baru. Ya, dengan kondisi moist, luka akan cepat sembuh. Ya, kita lihat perbedaan antara perawatan luka kering, luka basah, dan luka yang dibikin moist. Ini adalah wound care konsep dalam perawatan luka. Jadi luka tidak dibikin dry, tidak dibikin wet, tapi luka dibikin moist, atau kita sebut juga dengan moist wound healing. Jadi lukanya dibikin moist atau lembab, tidak becek dan tidak kering juga. Ya. Sekarang kita melihat ada hasil dari perawatan luka. Ya. Nah, kalau kita bicara perawatan luka, kita harus tahu juga tipe-tipe luka dan penyembuhannya. Ya, ada berapa tipe luka terhadap penyembuhannya? 2. Apa saja yang diketahui? Ada luka akut, ada luka kronis. Ya, jadi ada 2. Ada luka akut dan luka kronis. Kita lihat luka akut terbentuk seperti apa, ya. Tadi kalian sudah menyebutkan bahwa ada tipe luka penyembuhan akut dan kronis, ya. Lalu apa sih bedanya antara luka akut dan luka kronis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, jadi apa sih bedanya luka kronis dan akut itu? Yang pertama adalah tadi kalau kita bicara fase penyembuhan luka, ada berapa tadi? 2. Fase penyembuhan luka? 3. Apa tadi? Inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Nah, kalau tipe penyembuhan luka akut, ya, bedanya apa? Dia melewati fase-fase ini selama 21 hari sembuh. Ya, itu luka akut. Tapi kalau luka kronis, ya, dia adalah lebih dari 21 hari. Jadi di fase-fase ini ya, di fase inflamasi, di fase proliferasi sel, di fase maturasinya ada pemanjang salah satunya. Makanya tidak 21 hari, ya. Lebih dari 21 hari disebut juga dengan luka kronis. Jelas? Jadi ketika lukanya memanjang, kategorinya akan berubah, bukan akut lagi, tapi kronis. Paham? Tadi kalian sudah belajar luka akut dan luka kronis, dan juga kalau kita lihat luka seperti ini, kalian melihat apa saja di sini? Luka saya, lihat nggak warna dasar lukanya apa di sini? Merah, ya. Nah, kalian harus tahu yang pertama adalah ketika membuka luka, harus tahu yang namanya warna dasar luka. Ada berapa jenis warna dasar luka? 4. Ada berapa? 4. 1 apa? Merah, Merah, kuning, kuning, hijau, dan biru. Oke.
Jadi karena kalian Gen Z, kalian menyebutkannya dari mana? Dari yang good ke worse, apa worse ke good? Good to worse. Good ke worse. Good ke worse, apa worse ke good? Good. What's the good? Hah? What's the good? Worse ke good. Ya. Oke. Warna dasar itu ada berapa? 4. Jadi Merah, hitam, Hitam, kuning, merah, hijau. Jadi kalau kalian Gen Z, kita pakai grup musik Korea. Apa? Blackpink. Kalian karena Gen Z nih, jadi warna dasar luka pun ikuti tren kalian. Jadi grup apa? Grup Blackpink. Gitu ya. Jadi ada warna dasar hitam, kuning, merah, dan pink. Itu tugas kalian ketika membuka luka. Contoh misalnya, kalian temukan warna hitam. Tugas kalian menggeser warna lukanya dari warna hitam ke kuning. Dari kuning geser lagi ke warna merah, geser ke warna pink. Ya, jadi tergantung pada saat kalian buka luka itu warna dasar lukanya apa. Jadi tugas kalian menggeser warna luka ke warna yang pink. Paham? Kemampuan seorang perawat luka di ruangan ICU adalah bisa mengkaji warna dasar luka yang nantinya memilih dressing yang kalian sebutkan tadi sebagai pelindung karena mengganti bagian epidermis. Satu, kecakapan adalah kecakapan mengkaji luka. Ya, kalau kita belajar mengkaji luka berarti kita belajar melihat ya warna dasar lukanya apa. Tadi apakah hitam, apakah kuning, apakah merah, apakah pink. Pertama temukan dulu apa warna dasar lukanya. Ya, yang kedua baru pilihlah dressing yang sesuai dengan warna dasar luka. Ya, apa yang pertama tadi? Pengkajian dulu. Temukan apa? Warna dasar luka. Yang kedua tentukan dressingnya. Paham ya? Ini adalah contoh-contoh kasus luka yang ada di ruangan ICU. Ya, jadi dari mulai kenapa seperti ini? Karena ada luka tekan di bagian bokong. Ya, jadi akan seperti ini gambar lukanya. Tadi yang saya sampaikan adalah kita melihat warna dasar luka. Ya, coba kita lihat sini. Ini dasar lukanya apa di sini? Ada merah, ada kuning. Ya, jadi ini adalah ada hitam juga. Jadi ada 3 dasar luka. Yang kedua, ini warna apa semuanya? Hitam. Warna apa semuanya ini? Kuning dan hitam. Tadi PR-nya apa? Kalau kita saat membuka luka ketemu warna dasar apapun itu digeser ke depannya. Paham ya? Jadi kalau tadi kita ketemu warna hitam, gesernya ke warna apa? Kuning. Ya, jadi kita geser warna dasar luka ini ke warna kuning. Paham sampai di sini? Jika kalian sudah mendapatkan warna luka, contoh kasus adalah kuning, ya, berarti harus menggeser ke warna apa? Merah. Tapi pada saat pengkajian kita harus menggunakan metode time. Apa itu time? Yang pertama adalah tisu. Ya, lihat jaringannya berwarna apa. Ya. Yang kedua, ada tidak infeksi pada wound tersebut. Yang ketiga, berikan kelembaban di daerah kulitnya. Yang keempat adalah diukur ya, ada tidak pengecilan atau perubahan ukuran dari luka. Jadi ketika kalian merawat luka harus dilihat dengan menggunakan metode time. Apa satu time itu time-nya? Tisu. Yang kedua, yang ketiga, moisture, dan keempat adalah attachment. Paham semuanya ya? Paham. Ulang lagi semuanya. Sebelum kita melakukan evaluasi atau role play perawatan luka, saya ingin dulu mengevaluasi dari teori tadi ya. Bisa nggak teman-teman simpulkan kira-kira dari teori kita atau materi hari ini dari perawatan luka itu apa saja sih intinya yang perlu kita lakukan? Ada yang tahu? Angkat tangan ya. Satu apa? Wound cleansing, pembersihan luka. Ada lagi yang lain? Ya. Apa tuh itu? Melihat warna dasar luka. Ada lagi apa lagi? Katakan sebentar. Ya. Wound dressing. Apa dressing itu? Menentukan Dressing itu untuk warna dasar luka. Oke. Bisa diulangi lagi siapa yang tahu yang lengkap semuanya? Ya, katakan dulu. Ya. Yang coba digini apa? Satu apa? Tiga-tiganya. Ya, satu.
Wood cleansing. Wound cleansing. Dua. Wound preparation. Wood pressure. Wound bed preparation. Tiga. Wood dressing. Oke, jadi ada tiga ya. Pertama apa tadi? Membersihkan. Jadi bagaimana cara pembersihan luka. Yang kedua, bagaimana menentukan warna dasar luka. Yang ketiga apa? Menentukan dressing yang tepat untuk warna dasar luka. Sekarang tiba waktunya untuk kita mengevaluasi ya. Tadi sudah ajarkan, sudah berikan materinya terkait anatomi kulit, dan juga fungsinya, dan juga ada penyembuhan luka dan juga pemilihan dressing. Nah sekarang siapa yang menjadi volunteer ya mempraktekkan kalau teman-teman mendapatkan luka dan harus bagaimana? Ada yang mau? Siapa? Ya? Iya, mau Pak. Dan siapa yang mau? Oke. Silakan Mas Kilo. Oke, silakan Ricky ya. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus kalau seandainya gitu ya. Tadi kalau kita mendapatkan luka, yang pertama kita harus apa tadi? Wound bed preparation ya. Nah, saat dibuka lukanya ya Ricky perawatnya, Ricky perawat ICU katakanlah ya. Ricky perawat ICU dan Ricky menjumpai warna dasar luka yang seperti ini. Ya. Nanti Ricky coba jelaskan dulu apa yang Ricky pahami terkait luka ini, disampaikan ke teman-teman. Ya, teman-temannya nanti memberikan respon atau umpan balik. Ya, bisa Ricky? Bisa. Oke, silakan Ricky. Nah, teman-teman, di sini warna dasar lukanya ini warnanya hitam. Berarti ada jaringan mati yang harus kita ubah. Gimana caranya bisa menjadi warna kuning, biar lukanya semakin lama semakin membaik. Kemungkinan seperti itu, Pak. Ya teman-teman, dapat dipahami? Ya. Jadi kita sudah belajar dari mulai anatomi, yang kedua juga belajar tentang fisiologi, ketiga kita belajar juga terkait perawatan luka modern dengan menggunakan dressing. Sekarang kita simpulkan apa saja sih simpulan dari pertemuan kita hari ini ya. Yang pertama adalah saat kita merawat luka, kita harus serius ya, jangan main-main ya, apalagi di ruangan ICU ya. Pertama harus serius, yang kedua adalah kita harus mampu membersihkan ya, tidak lagi menggunakan betadine ya, tapi kita menggunakan cairan normal salin 0,9%. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan wound debridement ya, membersihkan lukanya seperti apa. Dan yang paling penting dalam perawatan luka ini adalah pemilihan wound dressing atau apa? Perban untuk melindungi luka ya. Tadi saya sampaikan bahwa wound dressing itu ada dua, ada yang primary, ada yang secondary ya. Yang primary itu adalah ketika ini ada luka, itu namanya primary dressing ya. Mau pakai alginate, mau pakai hidrokoloid, mau pakai foam, itu adalah primary wound. Ketika ada primary wound, di atasnya ditutup lagi pakai kasa, pakai crepe bandage ya. Crepe bandage dan kasa itu adalah secondary dressing ya. Jadi segitu saja pembelajaran kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Siapa dari kalian yang belum menjadi perawat ICU? Oke ya, jadi nanti kalau berminat silahkan pelajari lagi konsep-konsepnya, bagaimana cara perawatan di ICU. Karena ruangan ICU adalah ruangan spesial atau ruangan khusus. Tidak bisa perawat ke sana atau kerja di sana terus juga harus ada pelatihan dulu. Salah satunya adalah bagaimana cara perawatan luka di ruang ICU. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan materi tentang perawatan luka modern di area kelas kritis. Mata ajar ini memiliki kode AEP 211545. Mata ajar ini merupakan mata ajar wajib dengan bobot 4 SKS dengan metode pemberian di dalam kelas dan di laboratorium. Adapun objek pembelajaran pada topik kali ini yang pertama adalah mahasiswa dapat mengkaji konsep dasar fisiologis penyembuhan luka. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis luka. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip perawatan luka berdasarkan evidence-based practice. Dan yang keempat, memahami indikasi dan kontraindikasi jenis balutan luka untuk pasien kritis. Sebagai bahan evaluasi, penilaian akan dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 25%. Yang kedua, final exam atau UAS dengan bobot 25%. Yang ketiga adalah OSCA atau Objective Structure Clinical Assessment 35%. Dan yang keempat,
case study atau penugasan sebanyak 15%. Selanjutnya, mari kita saksikan pembelajaran dalam kelas terkait topik perawatan luka modern di ruang perawatan kritis atau ICU. Selamat menyaksikan. Kita gini, mungkin nggak sih dalam sediaan luka, lukanya itu ada berbagai macam warna? Iya. Mungkin ya. Jadi kalau mungkin berarti kita siapkan itu peralatannya berbagai macam, preparationnya apa saja ya. Di sini Bapak Ibu kita temukan ada warna Kuning. ada Ada yang warna hitam, ada yang merah. Nanti komplit ya. Ada gua nggak di sini? Ada. Oh iya, saya lupa jelaskan. Kalau seandainya ada luka, kita harus tambal, ya, tambal, luka tambal. Kalau seandainya ada cairan, kita harus serap. Itu prinsipnya gitu ya. Jadi ketika ada seperti ini nih, ini kan kelihatan ya ada cairannya gitu ya, ada lubangnya juga, ini juga ada warna kuning, berarti ini kita harus siapkan nih. Makanya saya siapkan ini tadi. Ya, sebetulnya bukan ini sih. Sebetulnya kita punya namanya swab culture device ya. Jadi yang ada kayak Tabungnya. pernah disuap. Iya. Dan seperti itu ada medianya. tuh. Iya, ada media itu- jelinya. Jadi kita masukkan ke disuap terus dimasukkan. Masukkan ke jeli. Gitu, ya. Oke. Jadi kita tempelkan di sini ya, Cece di sini ya. Merawat luka yang memiliki yang sangat luas sekali ya. Ada luka dasar warna kuning, dasar warna hitam, merah, dan juga ada gua. Ada guanya seperti ini ya. Makanya kita akan siapkan peralatannya ya. Peralatannya kalau seandainya kita punya yang seperti ini, kita boleh menggunakan yang dressing pack seperti ini ya. Dressing pack ini isinya ada disposable dressing forceps ya. Tadi forceps itu namanya pinset. Ya, bisa anatomis, bisa chirurgis. Jadi ada forceps ya. Ya, terus ada juga gauze swab. Jadi nanti kalau bilang kain kasa gauze namanya. Ya, gauze gitu ya. Gauze, ada juga cotton ball. Cotton ball itu kapas bola ya, buat apa? Biar kalau seandainya ada misalnya ada goa nanti kita bisa seperti itu ya. Juga ada juga dressing tray. Tadi yang dressing itu ini. Ya. Ini tempat-tempat ininya dressing tray. Ya, juga ada steril, ada karena ini tidak ada bersih, jadi kita nggak perlu pakai, kalau bahasa ini aduk bolong lah ya. Itu aduk bolong, tapi kita nggak perlu pakai itu ya. Terus juga ada gloves ya, seperti ini adalah sediaan yang ada di sini. Tapi kalau bapak ibu pakainya yang manual seperti ini ya, berarti siapkan aja semuanya ini ya. Tergantung yang ujian. Ada ini ya, small jar namanya ini. Ini scissor kalau memang kita mau pakai ada, tapi kita nggak mungkin ada Mikrotomi. nggak usah. Tapi buat nanti buat apa lagi gitu kan ya. Jadi ini semuanya. Jadi ini yang disiapkan oleh kita ya. Ini peralatannya, jadi disiapkan ininya ya. Terus ya, ini ya. Jadi yang disiapkan adalah satu set dressingnya ya. Terus tadi karena dasar lukanya kuning, kita akan ada foam, ada yang merah tadi, berarti pakai foam. Ya, untuk apa nih foam ini? Absorben. Primary dressing. Ada juga merah. Pakai yang mana merah? Alginat. Alginet. Ada di atau situ. juga pakai yang merah. Ya. Apalagi? Hitam ya? Kenapa hitam? Pakai yang? Pakai krim. Krim yang hijau. Apalagi? Sudah? Sudah nggak? Ambil swab culture yang sudah kita punya, ya. Kita biar mewakili semua area, ya, kita harus melakukan zigzag method. Seperti ini ya, seperti ini, ini. Ya, baru kita sudah bersih nih, ya, sudah bersih. Kita akan lakukan apa lagi? Primary dressing. Primary dressing. Kita ingin dulu ya warna kuning dulu ya. Begini ya. Kita pakai apa lagi? Buat yang merah ya.
Bisa dua nih ya, bisa krim dulu sama ini yang buat menggumpalkan darah tadi ya, biar jadi agar tadi kan ya. Seperti ini bisa pakai ini. Jadi gini ya ceritanya ya. Pakai ini kain kasa atau pakai orthopedic pad maksud saya. Ya. Tanya ke pasiennya ya, Pak. Sudah selesai Pak.